你以后对 Tolong bersikap lebih baik kepada orang lain di masa depan. Tidak bisa menindas King Feng, apakah kamu mendengarnya? Aku tahu, dia takut dengan ini, Bu. Aku pergi dulu. Pelan-pelan di jalan. Sampai jumpa, selamat tinggal. Setelah mereka meninggalkan ibunya, Wang Jingtao datang menculik ibunya. Pergi dan tangkap wanita tua itu. Fang Xiaolong, ibumu diculik. Apa? Siapa Bibi Zhang yang menculik ibuku? Aku tidak melihat dengan jelas, aku tidak berani naik juga. Itu sepertinya dilakukan Raja Zhenbei dan Pangeran Muda. Mereka sepertinya menemukan identitasmu, selesaikan masalah dengannya. Hei, jangan gegabah, Bibi. Dia seharusnya baik-baik saja, mereka hanya ingin menggunakan ibumu untuk menjebakmu. Jika mereka berani menyentuh ibuku, aku akan buat mereka mati tanpa tempat pemakaman. Dan benar saja di sini sudah nampak semua keluarga Fang Xiaolong sudah diculik, beserta mantan pacar dan bosnya juga. Raja Zhenbei pun memberitahu satu persatu siapa saja mereka kepada Pangeran Yun. Mereka semua akan menjadi saksi, bahwa Fang Xiaolong adalah Long Shuai palsu. Saat aku berumur 15 tahun, dia dan aku disunat bersama. Mengapa dia pria tampan yang kamu bicarakan? Fang Xiaolong, ibumu dan keluargamu berada di dalam tanganku. Akan kulihat, apa kamu masih akan begitu sombong besok? Pangeran cilik, Fang Xiaolong ini memang sangat aneh. Dia tidak hanya terlihat persis seperti Long Shuai, dia juga dapat menangkap naga itu dengan tangannya, dan menundukkan naga itu dengan telapak tangan dewanya. Bahkan pedang skala naga bisa dicabut, jika bukan karena bukti beberapa dari mereka. Saya benar-benar tertipu. Itu berarti Long Shuai benar-benar diracuni, dan itu tidak akan membaik. Kalau tidak, dia sudah mati. Dan kali ini benar-benar rencana licik Raja Zhenbei sudah mereka atur. Untuk kejutan saat acara kenegaraan dimulai, mereka tampak percaya diri banget. Jika rencana kali ini tidak akan gagal untuk membuktikan itu adalah Long Shuai palsu. Karena jika benaran sudah tidak ada Long Shuai, rencana mereka untuk menyingkirkan Raja sangat mudah, karena sudah tidak ada yang lindungi lagi. Aku mohon padamu, untuk tidak membunuh anakku. Anakku hanya bingung sesaat. Anakmu berpura-pura menjadi Long Shuai saat itu? Sangat berani dalam ekstrim, saatnya membunuh 9 suku. Tolong bunuh aku, segera biarkan anakku, biarkan pergi. Bagaimana kami bisa membunuhmu, Buk Tua? Kami akan melakukannya di depan putramu, di jamuan kenegaraan. Menyiksamu hingga melihatnya kesakitan. Hanya dengan begitu, aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Yang mulia, kami bersedia bersaksi di pengadilan. Buktikan dia palsu, tolong biarkan kami pergi. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Jangan bunuh aku, Tuan. Saya tidak ingin mati. Dia berani berpura-pura menjadi Long Shuai, itu hanya sebuah dosa yang tak termaafkan. Kita harus bekerja sama dengan baik, bawa dia ke pengadilan. Fang Xiaolong, ketika kamu melihat semua kerabatmu meninggalkan, apa rasanya? Kami tidak lagi ada hubungannya dengan Fang Xiaolong, kami pasti akan mengekspos dia besok. Gadis ini terlihat baik, menginaplah di malam hari, untuk melayani pernikahan yang terlambat. Merupakan kehormatan bagi saya, untuk melayani pangeran muda, saya pasti akan memuaskan Anda. Dan di sisi lain, King Feng terlihat video call seseorang, dia adalah Long Shuai yang asli. Ternyata selama ini Long Shuai emang benaran belum mati, tapi dia hanya bersembunyi. King Feng kasih kabar, jika ibunya Fang Xiaolong diculik, Fang Xiaolong pun bilang, tenang saja, mereka ingin buat kejutan, kita balas kasih kejutan juga. Long Shuai, apakah tubuhmu sudah pulih sepenuhnya? Jangan khawatir, bukankah Xiaolong masih di sini? Aku memegang perintah raja, di tangan mereka tidak dapat membangkitkan romansa apapun. Lalu biarkan mereka menjadi sombong, selama 2 hari lagi. Tugas terpentingmu sekarang, adalah jagalah Xiaolong dengan baik, jangan biarkan dia main-main, lusa kita akan menangkap pelakunya bersama-sama, singkirkan pengkhianat nasional. Berhenti berkelahi, kamu menindas orang. Jika kamu memiliki api di hatimu, kamu bisa, jangan melampiaskannya pada kami. Aku akan bertarung denganmu. King Feng, aku ingin menemukan Raja Zhenbei. Jangan impulsif,
Bibi dia akan baik-baik saja. Apa rencananya? Jangan khawatir, kuharap mereka akan mati. Selamat datang di jamuan kenegaraan Long Shuai, saksikan Long Shuai mengalahkan musuh di Xinjiang Utara. Bersama-sama, upacara pemberian penghargaan Long Shuai akan segera tiba. Tolong bantu dirimu sendiri. Terakhir kali saya menyinggung Long Shuai secara tidak sengaja. Kali ini, saya secara khusus mempersembahkan budak emas. Tolong beri saya kata-kata baik Anda, Guru King Feng. Saya juga, secara khusus menyiapkan Unicorn Giok, selamat kepada Komandan Long, karena telah mengalahkan musuh di Xinjiang Utara. Long Shuai menghargai kebaikanmu, kembalikan barangnya, kamu menghina Long Shuai. Ya orang macam apa Long Shuai ini? Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan vulgar hal-hal seperti kita? Lalu rombongan Cecunguk itu pun datang ke sana dengan sombongnya, lalu hampiri Susi. Tunggu sampai acara selesai, kamu gak akan kulepas dari genggamanku katanya. Tolong hargai dirimu sendiri, pangeran cilik, aku sekarang tunangan Long Shuai. Tunangan katamu. Kamu tidak benar-benar mengira, anak laki-laki itu adalah Long Shuai, kan? Hari ini, aku akan membiarkan dia menunjukkan warna aslinya. Mengapa pangeran muda mengatakan ini? Long Shuai telah membuktikan dirinya. Apakah masih ada hari libur? Apakah itu nyata? Kamu akan segera tahu. Aku akan bersenang-senang denganmu malam ini. Kamu sangat cantik. Lihat Long Shuai. Hari ini Long Shuai mengapa rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya? Mengapa pangeran muda Zhenbei tidak membungkuk padanya ketika dia melihat Long Shuai? Aku adalah putra pangeran Yun, bahkan jika Long Shuai yang asli ada di hadapanku, aku juga tidak perlu memberi hormat. Pangeran ini benar-benar terlalu percaya diri, dia tidak tahu, jika yang di hadapannya adalah Long Shuai asli, yang palsu tidak patut kami hormati. Para tamu pun bingung, kenapa ini kayak gini lagi? Apakah itu Long Shuai asli atau palsu? Bukankah kemarin sudah dibuktikan dengan mencabut pedang naga itu? Lalu kenapa sekarang bilang palsu lagi? Namun karena mereka yakin bukti yang akan mereka pakai kali ini, tidak akan bisa lagi buat Fang Xiaolong ngelak. Jika ia palsu, mereka semakin sombong, bahkan pangeran Yun itu berani nunjuk-nunjuk ke arah Long Shuai, bilang ia palsu, lalu ia perintahkan segera agar membawa para sandera ke ruangan itu. Kamu benar-benar pantas menjadi babi. Kejahatan pantas dihukum. Kamulah yang pantas dihukum. Meniru Long Shuai, apakah kamu ingin membuat kekacauan? Meskipun kamu dalam semua aspek, semua tampil hampir sempurna, bahkan pedang skala naga telah terhunus. Sungguh luar biasa, kamu adalah Long Shuai, tapi kamu mengabaikan detail yang fatal. Itulah, aku punya kerabat di Jiangsu. Bukannya, tidak ada siapa-siapa mengenalnya. Jadi apa, hanya karena ini? Pastikan saja aku bukan Long Shuai. Jadi tidak cukup untuk membuktikan. Long Shuai yang asli, telah meninggal di Xinjiang Utara, lalu siapa yang duduk di sini sekarang? Jika bukan Fang Xiaolong. Kalian lanjutkan. Jika kalian benar-benar tampan, sebelumnya, bagaimana pedang skala naga bisa muncul di tangan kita? Tolong berhenti membuat alasan di sini. Jika kita tidak punya cukup bukti, bagaimana aku bisa mengeksposmu di perjamuan kenegaraan ini? Karena kamu punya bukti, lalu keluarkan, dan tunjukkan itu pada semua orang. Kamu benar-benar, tidak akan meneteskan air mata, sampai kamu melihat peti matinya. Seseorang bawakan aku saksinya. Kamu cukup familiar dengan orang-orang sepertiku sekarang, kan? Maaf, aku tidak kenal siapapun. Kamu bilang kamu tidak mengenal mereka. Saat ini, kamu masih tegar, dia bilang dia tidak mengenal kalian. Maka saya akan memperkenalkannya kepada kalian satu persatu. Wakil Jenderal Wang Jingtao, yang masih dengan percaya dirinya, memperkenal satu persatu siapa saja mereka. Hingga membuat para undangan percaya jika sekarang bukti jika itu Long Shuai benar-benar nyata. Ziyi pun cemas saat ini,
Jika yang sekarang beneran bukan Long Shuai, lalu apakah dia akan diperkosa nantinya sama pangeran cilik? Ibunya juga ikut cemas. 龙帅呀，咱们先看看情况再说。 Tiba-tiba ayah pangeran cilik pun datang juga ke sana. Katanya mau menyaksikan sebuah pertunjukan. 参见这一亲王，不必多礼，不必多礼。 Datang dan beritahu semua orang, siapa dia. 他是龙帅。 Buka matamu dan berbohong. Percaya atau tidak, aku mencungkil matamu, memotong lidahmu. Wang Jintao, apakah kamu berani? Ini adalah perjamuan kenegaraan Long Shuai. Raja menyiapkannya untuknya. Apakah kamu berani berdarah? Oh, sungguh tidak enak melihat darah. Apa menurutmu tidak ada apa-apa? Dapatkah kamu melakukannya, jika kamu tidak memberitahuku? Kalian lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, itu akan membunuhmu. Saya bilang dia adalah Fang Xiaolong. Semua